Kita duga adanya di persekongkolan pihak kontraktor dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Jadi apabila ini tidak terlaksana sampai 2024, saya akan membawa durian ini, Pak. Kemana saya bawa durian ini dari kampung saya? Terlibat adalah pihak kontraktor sama dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Mau perusahaan manapun itu, mau perusahaan daripada luar pun segala macam itu harus di blacklist, daftar hitam. Kami juga siap mempertaruhkan satu kerbau untuk mengatakan belum ada yang kelar kerjaan ini. Anggaran 500 miliar itu bukan bagian dari 2,7 T. Tidak ada yang menyatakan satu biji pun, satu bentuk pun yang menyatakan 2,7 T itu adalah kegiatan multi-years yang akan dicatatkan. Kalau dibilang jago justru dalam beberapa kasus itu justru dia sebenarnya sesuai dengan pernyataan dia di media yang bilang dia sudah 4 tahun dia tidak tahu apa kerjaan. Ya saudara, Lembaga Pemantau Pembangunan Aset Republik Indonesia mengkritik keras atas progres dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara yang memakan anggaran senilai 2,7 triliun rupiah. Saat ini masih progresnya 5%. Seperti apa? Kritik yang dilontarkan oleh Lembaga Pemantau Pembangunan Aset Republik Indonesia. Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya, Prasetyo. Pak Joli, apa kabar? Salam sehat kita semua. Salam sehat, Pak. Sehat ya. Sehat-sehat, Pak. Sehat ya, sehat. Pak Joli, bagaimana aktivitas? Masih lancar ya? Kita biasa-biasa sesuai dengan aturan. Sebagai pengacara kondang ya? Iya. Di Sumatera Kita Utara. biasa, dan kita sebagai Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset Republik Indonesia. Iya. Pak Joli, kami mendapat kabar Bapak sangat geram, Pak ya, dengan progres 5% dari pembangunan yang memakai anggaran senilai 2,7 triliun rupiah di Provinsi Sumatera Utara. Kita bukan hanya geram, kita dalam hati, kalau bisa kita luka hati kita dalam hal ini, kita bongkar semua di dalam hati ini. Kita sakit atau sangat nangis melihat masyarakat beberapa jalan provinsi nggak bisa dibutuhkan. Salah satu itu di daerah Kabupaten Dairi, perbatasan daripada Kecamatan Tigalingga Sunggul Karo dengan perbatasan atau perhubungan dari Kecamatan Pegagan Hilir Tiga Baru itu hancur lebur. Jadi sebentar lagi kami direncanakan akan membawa durian sidikalang yang ada di kampung itu akan kami bawa. Kemana kami bawa? Mana, Pak? Ke Presiden Bapak Joko Widodo atau ke Gubernur Sumatera Utara. Kemana kami bawa itu dengan harga yang murah? Di sana, Pak, kalau udah panen durian, Pak, kadang-kadang satu ikat 5.000. Jadi gara-gara apa? Jalannya rusak. Apabila 2,7 triliun ini gagal, kami akan menangis penduduk dari sana. Dan ini kepala desanya saja sudah bolak-balik menelepon, gimana Bapak selagi duduk di Lembaga Pemantau Pembangunan Aset Republik Indonesia, tolong pantau, kamu lahir di sini. Gitu dibilang kepala desa yang ada di daerah Desa Bukit Tinggi atau Desa Bukit Lehu di Kabupaten Pegagan, di Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Pak. Ya, Pak Joli, Bapak sebagai lembaga yang concern untuk memantau pembangunan, Pak ya, dan juga aset Ya. Republik Indonesia. Ya, Mengapa, kalau dari analisis Bapak, mengapa saat ini yang targetnya pemerintah di akhir tahun 2022 ini siap sekitar 33%, tapi nyatanya baru terungkap beberapa hari lalu hanya 5%, Pak. Apa yang membuat hal ini terjadi kalau menurut pandangan Bapak? dari kalau menurut saya atau pandangan, ini ada kami duga apakah nggak diberlakukan konsultan konstruksi yang sudah dibentuk untuk tim atau dalam hal pengawasan ini. Jadi perlu kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi dan Konstruksi Sumatera Utara supaya turun langsung atau diperiksa apakah jalan itu sudah terlaksana yang 33%. Menurut informasi hanya 5%. Berarti selama ini kami duga gagal. Dan biaya konsultan ada. Ada, Pak ya? Ada Dan biaya jelas, konsultan. Di setiap proyek pasti ada konsultan. Pasti ada konsultan. Itu dia dibayar negara.
Jadi ini akan merugikan negara, kami duga ini merugikan negara. Tapi kalau tidak diawasi seperti yang Bapak sampaikan, tidak mungkin Pak. Karena sejak awal pasti setiap pembangunan pasti akan diawasi secara kontinu. Betul. Tapi dalam hal ini sudah ada surat peringatan pertama, kedua, ketiga yang menurut saya ya digagalkan, putus kontrak kalau tidak mampu daripada kontraktor yang sudah ditunjuk. SP1, SP2? Sudah dilaksanakan menurut informasi yang kita dapat dari aktual. Baik. Jadi apa lagi yang dilakukan untuk akhir tahun ini? Kapan lagi dinikmati masyarakat yang untuk mengangkut alat bahan-bahan pertanian? Sampai sekarang ini Pak, pupuk mahal. Baik Pak. Kalau dari pemberitaan aktual yang seperti Bapak sampaikan, karena itu juga pemberitaan kita, itu konfirmasi langsung dari Kadis, Bina Marga dan Bina Konstruksi, bahwasannya mereka sudah melayangkan peringatan beberapa kali kepada pihak kontraktor saat ini. Namun sampai sekarang juga tidak ada kejelasan apakah proyek tersebut akan diputus kontraknya atau tidak. Ini apa sebenarnya yang terjadi Pak? Ini bakal terus disembunyikan atau seperti apa? Jadi kalau menurut aku, mohon dikonfirmasi Kepala Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini. Kita duga adanya di persekongkolan pihak kontraktor dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, dan kami duga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apa yang dilanggar dalam pasal tersebut Pak? Yang dilanggar pasal tersebut, kenapa sudah mendapat peringatan 1, 2, 3 tidak diputus kontrak? Aturan sudah cocok diputus kontrak, berarti ada apa di dalam hal ini? Jadi kita 2,7 triliun bukan sedikit Pak. Ini uang rakyat. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat menikmati dalam hal ini. Itu lagi multies itu. Itu yang saya bilang tadi itu. Itu diantara daripada Sumbul Karos kepada perbatasan Tiga Baru. Itu diperkirakan tahun ini entah tahun depan kilometer Pak. Itu pun belum selesai semua itu. Itu pun 4 kilometer itu atau 3 kilometer itu, alhamdulillah Pak, sudah lumayan kian hanya menikmati, bisa mengangkat. Enggak separah segitu. Ini sampai saat ini Pak, pemeliharaan apapun tidak ada. Tapi yang kita lihat di daerah Papak Barat sudah ada memang di situ pemeliharaan. Waktu kita tinjau kemarin. Jadi apalah yang kami sebagai masyarakat yang tidak mampu, sama siapa lagi kami mengadu ini Pak ini? Untuk masalah jalan di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu Pak, itu di Tarutung pun gitu, di desa Aik Tangga itu Pak, sampai sekarang udah berapa tahun itu. Di desa Aik Tangga. Baru di daerah tebing itu Pak, bisa itu perbatasan ke Galang itu, harus ada. Jadi apalah yang kita perbuat untuk Sumatera Utara ini. Berarti bisa kita katakan bahwasannya pemerintah sibuk menggaung-gaungkan akan ada pembangunan infrastruktur dan jembatan di Sumatera Utara, tapi banyak daerah yang tidak tersentuh Pak ya, Betul. pembangunannya. Betul. Tapi ini hanya sebagai pencitraan atau seperti apa sebenarnya Pak? Saya menduga bahwa hal ini kita nggak mau tahu pencitraan atau tidak. Soalnya pembangunan itu seharusnya harus dilaksanakan untuk di Sumatera Utara, termasuk paling utama adalah jalan. Utamakan masyarakat. Lantaran Pak, Bapak kalau melihat daripada hasil pertanian itu Pak, udah saya bilang tadi tuh, durian di kampung saya itu Pak, kalau udah panen hanya 5.000 satu ikat. Satu ikat itu tahu Bapak berapa itu? Ada 3 biji, 2 biji. Kalau di Medan harganya udah sampai 20.000 sampai 50.000 Pak. Cuma 5.000. 5.000. Akses jalan untuk mengangkut sangat susah Pak ya? Sangat susah Pak. Kita buktikan. Saya di sana, kelahiran sana Pak. Kenapa kita aktivis di Sumatera Utara ini tidak bisa? Sama siapa lagi saya mengadu? Jadi apabila ini tidak terlaksana sampai 2024, saya akan membawa durian ini Pak. Kemana saya bawa durian ini? Dari kampung saya. Baik, kalau dari informasi yang kita terima, sudah hanya 5% yang saat ini terjalani atau terrealisasi Pak oleh pihak kontraktor terhadap pembangunan dengan dana sekitar 2,7 triliun Pak ya. Kalau menurut Bapak, apa mungkin ini dikerjakan di awal tahun 2023? Tidak mungkin. Sedangkan perjanjian kemarin 33%. Ini di akhir tahun hanya 5%. Ada apa sama yang pemenang? Apakah nggak ada duitnya atau gimana? Ngapain diterima kemarin? Begitu banyak kontraktor
Indonesia ini yang bisa melaksanakan itu. Berarti yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, di sini ada persekongkolan. Di sini kami duga ada persekongkolan. Dan Siapa yang terlibat, Pak? yang terlibat adalah pihak kontraktor sama dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Kenapa saya bilang gitu? Kurang pengawasan. Sementara diteken di MU daripada teken kontrak itu 33%. Kenapa sampai saat ini terbongkar 5%? Itu yang kita minta. Ada apa? Dan ini tidak diungkapkan ke publik seperti target mereka yang mereka sampaikan sekitar awalnya 67%, lalu 33%, Pak ya? Tidak ada. Sementara kita terima dari aktual sudah mendapat surat pertama, kedua, ketiga, dan surat teguran. Ada apa lagi yang dibuktikan? Di Indonesia ini penyaturan loh. Ada loh peraturan jasa dan konstruksi. Iya. Ada. Baik, Pak. Kalau sebelumnya narasumber kita, Ya, beberapa orang menyebutkan bahwasannya proyek 2,7 triliun rupiah yang awalnya bernama proyek multi-years, Pak ya, ya. ini cacat proses. Artinya ada beberapa hal yang dilanggar dalam melaksanakan proses ini, seperti tidak adanya pemberitahuan ataupun tidak terdapatnya ini di dalam RKUPS. Kalau Bapak melihatnya seperti apa? Kalau kita menurut kita dari awal pun ini uang negara loh, biaya tendernya pun ada, biaya konsultannya pun ada. Apa pekerjaan daripada konsultan ini? Itu yang kita duga. Berarti yang keras kita duga adanya persekongkolan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Nangis nengok masyarakat, Pak, sekarang ini di Sumatera Utara. Dan Bapak tidak menyoroti sampai di awal permulaan bagaimana proyek Kita itu, Pak ya? kita tidak menyoroti dari awal. Yang kita soroti sekarang ini pelaksanaan yang kita tuntut. Yang sudah terjadi ya? Yang sudah terjadi 33%, sementara hanya 5%. Kapan lagi dinikmati Sumatera Utara? Baik, kalau ini gagal, ada yang bertanggung jawab? Siapa mau bertanggung jawab? Kita nggak mau tahu bertanggung jawab dalam ini. Ya, diminta kepada pihak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti ini. Itu aja kita. Dan kita punya Undang-Undang Dasar 45 kok. Biasanya, Pak, ketika sebuah proyek ini gagal, karena kan ada perjanjian yang setelah dibuat dalam pengerjaan, sebelum proses pengerjaan, siapa biasanya, Pak, yang bertanggung jawab atas? Yang bertanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga dan Provinsi Sumatera Utara. Dan itu perusahaan di blacklist, daftar hitam. Harusnya begitu langsung putus kontrak. Mau siapapun itu negara hukum ini loh. Negara Republik Indonesia negara hukum. Mau perusahaan manapun itu, mau perusahaan daripada luar pun segala macam itu harus di blacklist, daftar hitam. Dan saat ini sudah terjadi progresnya hanya 5%. Apakah ini masih diharapkan lagi untuk berjalan proyeknya? Kalau menurut saya tidak bisa lagi. Karena sudah mendapat surat peringatan. Kalau kita sudah mendapat peringatan itu, seharusnya udahlah, tutup aja perusahaannya itu. Nggak bisa. Kita duga kenapa di awal dia berani menawarkan dengan sekian. Berarti kan ada uang dari tadi. Baik. Proyek ini kan sebelumnya digaungkan oleh Gubernur Sumatera Utara dan juga Kepala Dinas Ya. Bina Marga dan Bina Konstruksi. Lalu ketika progresnya 5% dan terancam gagal, bagaimana menurut Bapak? Apa yang harus mereka pertanggungjawabkan? Ya dipertanggungjawabkan biaya-biaya negara. Pakai nggak pakai konsultan? Itu dibayar negara loh konsultan itu. 7 triliun itu apakah sudah ada DP? Kita penting kita tinjau dalam hal ini, Pak. Jadi diminta kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kami dari rakyat kecil, Pak. Kita kelarian dari desa. Yang saya bilang tadi itu yang kita lahir dekat dusun di sana, masuk di situ. Perhatikanlah rakyat yang di bawah ini, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan seruan daripada saya, Jauli Manalu SH, mohon atau jajaran dari manapun, pihak DPRD di Sumatera Utara pun mendengar jeritan masyarakat sebagai mewakili dari desa Bukit Tinggi, perbatasan daripada Kecamatan Tigalingga dan Pegagan Hilir. Pas, sudah berapa tahun, Pak, selama ini dipegang Provinsi Amburadul sekarang jalan itu, dan hancur. Bahkan jembatan itu ada di sana, jembatan Leiluhung namanya, itu sebentar lagi akan ambruk.
bisa tali, Pak, nggak sesuai lagi, udah hancur Pak. Kita tinjau dan saya bertanggung jawab dalam hal ini. Baik, terakhir Pak Joli, singkat saja, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Gubernur dan juga Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terkait dengan progres 5% dari proyek pembangunan infrastruktur dan jembatan di Provinsi Sumatera Utara? Mohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, segeralah dibenahi atau didengar jeritan ini untuk melaksanakan yang sesuai dengan 33% itu. Kapan dilaksanakan? Kalau bisa di awal Januari 2023 laksanakan. Jangan ditunggu bulan lagi Pak. Kalau sampai sana 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lagi akan hancur. Masyarakat pun berjalan kaki pasti terjadi yang ada rusak jalan di daerah Provinsi Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pak Joli atas waktunya. Kita harap semoga proyek dari Multi Years ini dapat solusi khususnya untuk menangani jalan-jalan di tempat yang Bapak sebutkan tadi Pak ya. Iya. Sampai jumpa. Saya pun bilang terima kasih kepada Bapak atas perhatian tentang masalah jalan di Provinsi Sumatera Utara. Dan saya pun dari Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset Republik Indonesia, saya bangga dengan adanya aktual channel di daerah atau di Provinsi Sumatera Utara. Dan saya pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prasetyo dan jajarannya. Baik, sampai jumpa Pak Joli, sehat selalu. Sama-sama. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pembangunan dan Aset Republik Indonesia, Joli Manalo.